Selamat datang kembali di channel Burner Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham telco. Yang pertama ada Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel hari ini cukup bagus, naik 3,08% ke level harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Dan juga dari Januari asing terus net sell. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel masih mencoba naik kembali ke atas 2400. Hari ini dia level tertingginya ada di 2380, tapi di bawah turun. Semoga besok bisa lanjut. Excel kembali rebound dan tutup ya minim-minim di atas 2400 lah, biar lebih aman ya. Kalau bisa tutup di atas 2500 ya lebih bagus, cuman upside-nya sangat tinggi ya. Kalau dalam satu hari mungkin nggak ya, kemungkinan bisa, cuman ya agak kecil lah kalau naik sampai 7% menurut saya ya. Tapi kalau market makernya mau ya mungkin saja. Jadi kalau dilihat juga Excel sudah membentuk lower high barunya di daerah 2190. Ya harusnya memang pelan-pelan Excel naik, karena Excel mempertahankan neckline double bottomnya di 2240. Jadi ya ini potensi bagus menurut saya. Excel bisa terkonfirmasi akan lanjut naik karena sudah membuat swing low. Dan harusnya memang ke atas untuk Excel. Dan yang punya dari daerah atas, saya juga punya nih Excel di harga 2600. Pokoknya sudah masih minus. Tapi kemarin saya ada nyicil sedikit lagi di daerah 2200. Ya, saya nyicil di daerah 2200 dan saya akan nyicil lagi terakhir Excel di 2000. Jadi itu saya jaga-jaga untuk terakhir saya nyicil kalau memang arahnya 2000. Tapi kalau minggu ini atau minggu depan Excel bisa ke atas 2400, ya saya akan hold aja, biarin aja, nggak akan saya tambah Excelnya ya, biarin naik aja dulu. Tapi kalau dia gagal naik, kembali breakdown menguji 2200 ini, ya saya akan tambah di bawah untuk Excel. Jadi seperti itu aja untuk Excel. Ya semoga ini menjadi momentum lah. Excel sudah nggak ke bawah lagi, tapi pelan-pelan naik ke atas. Nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting naik. Dan resistennya ada di 2500, itu resisten kunci menurut saya ya. Walaupun di pertengahan range sideway-nya, tapi itu ada EMA 200, EMA 60, dan EMA 20. Kalau dia bisa break itu kemungkinan akan kencang larinya Excel. Jadi seperti itu aja. Indikator MACD juga garis biru sudah di area oversold dan sudah mengarah ke atas lagi garis birunya ya, dan mulai mendekati garis merah. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya ada potensi Excel lanjut ke atas, cuman ya pelan-pelan, tergantung juga ISG. Kalau ISG mendukung, Excel naik ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT hari ini terkoreksi cukup dalam 3,72% ke level harga 5.175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat the broker summary-nya ISAT didistribusi oleh YU. Sangat besar juga ya, di 16.000 dia distribusi. Yang nampung kecil-kecil di 1000-an. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT kalau tidak mampu mempertahankan 5.090, bisa-bisa ISAT ke 4.300 sampai 4.000 ini. Karena di situ ada EMA 60 dan harusnya kemungkinan bisa ke situ karena ISAT sudah naik tinggi dan belum ada koreksi yang signifikan dari beberapa bulan ke belakang. Jadi perlu waspada ya saham ISAT. Kalau yang mau pas trade ya perketat cut loss, stop lossnya, dan profitnya juga diperketat aja ya, atau pasang trailing stop di kenaikan 3%, udah pasang trailing stop aja. Kalau dia berbalik arah, take profit aja dulu. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Masih perlu hati-hati ISAT, dan juga ya menurut saya ISAT kalau untuk investasi lebih baik Excel atau Telkom, pilih antara dua itu. Kalau ISAT kalau investasi saya buang ya. Atau kalau untuk trading ya main cepat. Kalau untuk di hot agak beresiko, hot lebih lama. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom hari ini turun tipis 0,91% ke level harga 3.240. Kalau dilihat transaksi asing
asing hari ini net buy, dan 3 hari asing kembali net buy walaupun belum yang signifikan. Kalau dilihat the brokers marinya terlihat Telkom di akumulasi, yang akumulasi AK di 126.000, yang jual kecil-kecil, dan juga ada CC, KZ, CS, DX yang akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, candlenya Telkom kurang bagus menurut saya. Bagusnya tadi kalau Telkom mampu tutup di atas 3.300, itu bagus. Tapi saat dia mencoba breakout EMA 60-nya, dia gagal dan dibawa turun, tapi turunnya masih di atas candle saat dia naik hijau ini ya. Jadi untuk besok kemungkinan bisa aja Telkom kembali rebound asalkan IHSG hijau. Ya, Telkom akan rebound lagi besok, menguji lagi 3.320. Kalau besok Telkom melanjutkan koreksi, ya bisa-bisa Telkom menguji lagi support kuatnya di 3.100 dan support yang ditarik garis di 3.000, karena itu ada gap kecil di 3.010 yang belum ditutup, dan yang kebanyakan orang bilang gap nggak harus ditutup ya. Tapi selama Telkom tidak mampu breakout 3.320, ya arah Telkom kembali ke bawah, dan itu bisa jadi range sideway-nya ya, supportnya di 3.000 ini bisa ditutup. Dan juga Telkom memang masih banyak gap di bawah ya, di 2.600 juga ada gap, tapi itu sangat kecil lah. Kalau ke situ keterlaluan ya. Kalau ke 3.000 masih wajar Telkom ke 3.000. Jadi perlu hati-hati. Cocoknya Telkom untuk investasi setahun sampai 1,5 tahun ke depan ya, atau ya minim-minim 6 bulan ideal. Harga sekarang masih ideal. Kalaupun takut ternyata Telkom koreksi, cicil dulu aja di harga sekarang di 3.200, karena Telkom harga wajarnya ada di 3.800 sampai 4.000 ya. Nanti akan saya update kalau sudah ada laporan kuartal keempat tahun 2020 keluar ya. Jadi saya akan update berapa harga wajar Telkom untuk saat ini. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Yang trading menurut saya belum bisa ya, karena ini harga tanggung, mending wait and see aja dulu. Cari harga-harga psikologisnya atau support-support kuat, atau saat dia breakout dengan volume ya coba spekulasi baik. Kalau harga sekarang nanggung, antara di bawah turun dan di bawah naik itu 50-50. Jadi seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren hari ini koreksi 1,69% setelah hari kemarin naik 3,5% ke harga 58. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat di brokers marinya terlihat saham Pren didistribusi oleh retail YP yang distribusi yang cukup besar. Yang nampung kecil-kecil, tapi ada YU dan ZP ya, broker asing luar yang nampung. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pren belum menarik ya. Mending Pren itu kalau mau buy itu kalau sudah lewat 68 nih ya, ada EMA 60-nya di 68, ini bisa spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 63. Seperti itu aja tradingnya, tapi nunggu di atas. Untuk sekarang mending jangan dulu, dan pas trade-nya juga menurut saya jangan ya, resikonya masih besar untuk Pren. Jadi seperti itu aja untuk Pren. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Era hari ini ditutup naik ke level harga 2.760. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Cukup besar juga net buy setelah 6 hari ke belakang asing terus net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat memang ada akumulasi di saham Era, yang akumulasi YU dan BK ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era masih menurut saya di harga tinggi ya, karena Era belum ada koreksi yang signifikan turunnya. Jadi ya harga sekarang belum bisa spekulasi buy, wait and see aja dulu yang trading. Yang pas trade ya sesuaikan aja ya, yang pas trade. Dan yang sudah punya dari daerah bawah, dari 2.600 atau lebih bawah, ya pasang trailing stop aja ya, jaga-jaga. Tapi kalau Era mampu mempertahankan EMA 20-nya di 2.600 ya, Era kemungkinan besar akan sideway dulu di range harga 2.600 sampai 3.000 ini ya. Dia akan sideway, kalaupun mampu lanjut naik dia breakout 3.000, tapi kalau gagal dan memang arahnya ke bawah, dia akan breakdown 2.600 dan bisa-bisa Era ke EMA
60-nya di daerah 2200 sampai 2170. Jadi seperti itu aja untuk era. Indikator MACD sudah terbentuk dead cross lagi. Barcat di bawah 0 juga terbentuk ya. Ada berpotensi era bisa besok koreksi. Jadi seperti itu aja untuk era. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Tower. Tower hari ini naik 1,9% ke level harga 1025. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari net sell. Tapi hari-hari sebelumnya asing terus net buy saham Tower. Kalau dilihat dari broker smart-nya terlihat saham Tower diakumulasi. Yang akumulasi juga broker-broker besar asing ya, KZ, CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower hari ini juga bagus, membuat candle hammer tapi di daerah resisten. Menurut saya ya ini cukup bagus karena indikator MACD juga garis biru sudah di atas 0 lagi. Barcat di atas 0 juga makin tinggi, ya ada berpotensi kalau Tower besok bisa lewat 1040 menguji trendline downtrendnya di 1100. Itu arah Tower. Kalau mampu lewat 1040, Tower bisa ke 1100 sampai 1200 menguji trendline downtrendnya. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 980 bisa spekulasi buy ya. Nih main cepat aja cut loss kalau turun sampai 960 itu potensi kerugian di 6%. Dan target profit kalau mampu lewat 1040 target profit ya 1100. Jadi hampir-hampir sama lah. Jadi sesuaikan ya yang mana cocok ya. Kalau Bapak Ibu suka trading di saham Tower ya bisa buy, ataupun ya nunggu lagi di bawah bisa juga, gak masalah. Nunggu di daerah 1000 atau di 980 baru buy, cut loss-nya tetap di 960. Jadi seperti itu untuk Tower. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tebik. Tebik hari ini auto reject bawah ARB ke level harga 2350. Kemarin juga Tebik ARB. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat di broker smart-nya terlihat saham Tebik diakumulasi oleh AK dan DR yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik hari ini volume kuat saat penurunan. Saat kemarin dia breakout 2500 tutup 20% lebih dan 2 hari Tebik ARB. Apakah akan berlanjut? Sepertinya masih akan berlanjut. Bisa-bisa Tebik ke daerah 2000. Ya itu resiko bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Yang penting ingat ya, kalau sudah 2 candle misalnya seperti ini, candle hijau pekat dan lebar bodinya, ya udah nggak usah masuk. Resiko dibawa ke bawah besar ya. Jadi kalau melihat saham sudah 2 candle hijau panjang bodinya, jangan masuk di candle ketiga, kemungkinan besar akan ada koreksi. Dan seperti Bapak Ibu perhatikan, ini candle satu hijau dan satu candlenya panjang, ya ini resiko ke bawah sangat besar. Jadi janganlah masuk ya, janganlah dipom-pom atau termakan pom-poman orang bahwa Tebik bagus akan lanjut. Nggak ada yang tahu ke depannya ya. Besok juga kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat hari ini ya sangat berpotensi Tebik ARB lagi ya. Bisa minim-minim ya ke 2000, bahkan ke buruk-buruknya ke 1690 sampai 1700. Bagaimana yang sudah punya dari daerah atas, mungkin ada yang beli di daerah pucuk waktu di tanggal 1 Februari, ya sesuaikan aja. Jadi seperti itu aja untuk saham Tebik. Yang belum punya menurut saya jangan dulu, nggak cocok juga untuk pas trade ya. Kalau Bapak Ibu beli dekat-dekat ARB-nya ya bisa besoknya di bawah ARB. Jadi ya perlu hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silakan sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Jadi seperti itu aja untuk Tebik ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di
saweria.co/borneotrader. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan semua analisa saya ini disclaimer on. Silahkan analisa kembali, yang cocok bisa dipakai, yang kurang cocok atau tidak sesuai dengan strategi Bapak Ibu ya bisa dimodifikasi. Seperti itu aja, terima kasih.